Sobat Ragam, kali ini Ragam Budaya akan menghadirkan salah satu budaya khas Indonesia loh, yaitu tari tradisional. Yuk, simak lengkap liputan Ragam Budaya bersama salah satu komunitas tari tradisional satu ini, yaitu Seni Tari Veteran Jakarta. Saya Dinda Dini dapat dikenal sebagai Dini selaku Ketua UKM Seni Tari Veteran Jakarta tahun 2020. Saya Fatimah Zahra Warsa Putri dari Penindaha, Wakil Ketua STPUD 2020. Halo, aku Nadila Fitri, biasa dipanggil Nadila. Aku dari angkatan 2019. Halo semuanya, nama aku Rizkia Feby, biasa dipanggil Rizkia, angkatan 2020. Kenalin, nama aku Dini Mailina Putri. Aku biasa dipanggil Dini. TPJ ini dibentuk pada tahun 1962, tanggal 22 Oktober. TPJ itu untuk prestasi dalam karya kreativitas seni. Aktif itu kita terdiri dari anggota ATM dan atau AT semuanya kurang lebih 40 orang. Sekarang sih masih kadang bisa seminggu sekali atau 2 kali, tapi karena kadang di kampus juga nggak bisa dapat duit latihan, kita latihan di luar, tapi kadang juga bisa seminggu tuh nggak ada latihan, jadi tergantung jadwal dari SDM-nya aja sih. Latihan ya untuk yang tradisional maupun modern. Jadi salah satu anggota di BPH itu ada namanya koordinator tari. Nah, koordinator tari inilah yang nantinya akan mengajarkan nih untuk semua anggota, baik itu tarian yang sebelumnya udah pernah dipelajari atau mau tarian baru. Untuk lomba kita biasanya memang banyak ya, maksudnya banyak tawaran untuk lomba. Tapi satu hal yang pastinya kita jadikan pertimbangan untuk mengikuti lomba, karena kita kan lomba ini dibiayai ya, dan itu kita sama sekali nggak keluar peser pun dana pribadi. Jadi kita pertimbangannya kita harus menang. Kalau apapun lombanya kita harus menang, itu tujuannya itu. Jadi kalau untuk saat ini kita lagi mengikuti satu lomba di tahun ini ya, semoga dapat mendapatkan juara. Kalau di tahun ini itu belum ada karena kita baru mau mengikuti lomba. Tapi kalau untuk di tahun kemarin itu kalau nggak salah ya itu ada kita mendapatkan 3 nominasi juara. Kalau untuk undangan tuh banyak banget ya, kita tuh banyak banget kedapatan undangan, tawaran job, tampil gitu, terutama di acara-acara kampus sih. Di SD, aku itu sering ikut nari tari tradisional gitu. Jadi aku mau ngembangin bakat aku lagi, biar bisa maju gitu kan. Jadi aku ikut STPJ tari tradisional. Aku dari kecil suka banget sama nari. Dari umur 3 tahun aku udah nari. Waktu itu masih di pentas seni antar RT. Nah, pas umur 7 tahun kalau nggak salah, pas kelas 1 SD aku di lesin sanggar. Habis itu udah sampai sekarang, lanjut nggak putus. Karena aku emang suka nari kan ya, terus hobi suka, jadi karena ada wadahnya di universitas, kenapa enggak. Kalau dari aku sih memilih untuk belajar tari tradisional itu karena merupakan hobi dari kecil dan pernah juga di sanggar tradisional, dan mungkin tari tradisional itu untuk melestarikan budaya di Indonesia sendiri, jadi menurut aku lebih banyak juga manfaatnya. Kalau aku yang paling mengesankan itu waktu beberapa tahun lalu nari latihan untuk wisuda, itu tarian Bali, kita ada kedatangan pelatih dan itu tuh latihannya bareng-bareng, seleksi banyak orang, dan itu latihan tuh sampai malam gitu. Cukup mengesankan sih karena seru aja gitu kan, bareng teman-teman, terus nari seneng-seneng juga, walaupun ada teguran juga kalau salah dari pelatihnya, tapi seru sih. Dan kebetulan juga karena aku dipilih untuk wisuda itu, jadi itu berkesan sih buat aku tampil di acara wisuda. Kalau aku kurang lebih sama ya, benar-benar itu membekas banget kalau untuk perform di wisuda
wisuda. Dan sebenarnya kan wisuda UPN itu sendiri itu sebelum pandemi ya, jadi masih di JCC, jadi kayak penontonnya tuh banyak banget gitu, wisudawan, baik wisudawan maupun wisudawati dan juga orang tuanya gitu. Bahkan kita bisa nanti loh di depan rektoratnya langsung dan jajarannya, kayak itu hal yang boleh. Mungkin satunya lagi itu aku pernah tampil di depan 3 rektorat UPN, jadi dari UPN Jakarta, UPN Surabaya, sama UPN Jogja. Itu alhamdulillah aku juga pernah menampilkan tarian Betawi di depan 3 rektorat tersebut. Di luar tuh Dari momen di STPJ itu menurut aku yang paling mengharukan itu misalkan kayak kita habis menyelesaikan suatu proker gitu ya. Kita udah capek-capek nih dari awal, dari rapat sampai malam gitu. Terus ternyata di akhir tuh proker kita mencapai target gitu, dan itu kayak mengharukan. Terus apalagi kita juga nambah ilmu kan. Terus kalau misalkan kayak dari tariannya itu misalnya sih pertama kayak aku jujur aja suka masuk juga karena tarian itu kan juga kita sekalian olahraga ya, jadi lebih sehat juga, lebih banyak teman, dan badan juga jadi lebih mengesankan itu ini sih Kak, karena aku kan udah lama berhenti ya, jadi SD terus berhenti lagi, baru kali ini masuk tari tradisional lagi. Itu yang paling mengesankan kayak saat ngikutin job itu kayak baru pertama kalinya lagi, terus kayak deg-degan lagi kan, terus tapi akhirnya bisa menang gitu, jadi senang banget. Mungkin dari luar dulu. Kalau dari luar itu, kalau pas aku masih sanggar itu setiap ujian tari kan misalkan kenaikan tingkat gitu ya, itu pasti ditonton sama orang tua. Nah itu paling berkesan banget sama aku, kayak bangga gitu sama diri sendiri. Udah sejauh ini aku ikut sanggar tuh berapa ya, 6 tahun apa 8 tahun gitu malah. Jadi orang tua tuh jadi saksi aku gitu dari kecil suka sama itu. Kalau di STPJ itu paling job ya, kalau ada job di internal UPN gitu, pasti ada sih momen-momen berkesan, kayak bisa ketemu orang atas UPN gitu, ditonton sama rektor, Erna gitu, bangga banget sama itu. Ya toh Semuanya sih aku udah pernah tariin, dari Aceh, Jawa, Sumatera, Kalimantan, udah semua aku tariin. aku pernah nari jali-jali, terus tari apa ya, cicik periuk, sama tari Bali juga pernah sih. Karena waktu itu tarian pertama yang aku pernah tariin itu saat aku SD, jadi kayak berkesan banget gitu menurut aku, dan itu saat aku lomba dan menang. Di Betawi, aku suka banget sama detail gerakan Betawi, karena mungkin emang dari kecil aku fokus sanggarnya tuh sanggar Betawi ya, jadi emang udah suka gitu dari kecil sampai sekarang. Menurut aku tari Bali sih, karena kayak kesulitannya itu susah banget, terus kayak menarik aja gitu. Itu dia tari Bali, karena detailnya susah banget. Bali itu susah banget sih karena susah sih, dari gerakan matanya, terus badan, semuanya dia tuh kayak harus detail banget. Menurut aku paling sulit itu dari Sumatera, karena itu kebanyakan mirip-mirip kayak tari saman, itu dia kekompakannya dilihat banget. Jadi misal satu penari salah itu bener-bener fatal banget gitu, tricky gitu. Beda banget. Yang pertama dari gerakan tradisional sangat luas banget ya, bisa dilihat. Kalau modern lebih kepada detail gerakan tegas gitu loh. Kalau modern kan sedikit agak gemulai. Kalau tari tradisional tuh dia memiliki ciri khas sendiri ya Kak, kayak dia dari daerah gitu kan, gerakannya pun lebih gimana ya, autentik gitu Kak, jadi beda sama yang modern. Tari tradisional itu ada keunikan yang sendiri sih, kayak misalkan kalau modern itu kan kita bebas ya mau kayak gimana aja ekspresinya kayak gitu. Terus kalau tari tradisional itu menurut aku kayak lebih dimulai, lebih kayak kita menghayati alunan lagunya, itu lebih perempuan, lebih enak banget. Kalau dari aku pribadi melihat di generasi sekarang itu
yang turun temurun dari Indonesia aja tuh bukan untuk tari doang ya, tapi untuk bahasa juga, untuk yang lain-lainnya tuh udah jarang banget. Jadi ya salah satu mungkin dari aku pribadi nih untuk tetap melestarikannya itu jadi penari gitu, penari untuk tari tradisional. Karena yang kita tahu juga sekarang kan ada media sosial, di dalam media sosial kita bisa dapat banyak tayangan-tayangan dari luar Indonesia gitu yang mungkin kurang sesuai sama budaya kita. Contohnya aja kayak di TikTok itu tuh lebih banyak orang yang tarian yang modern atau freestyle gitu. Jarang ditemuin kita ada penari TikTok tuh yang emang base-nya tradisional. Ada beberapa tapi tidak seterkenal yang penari biasa. Kalau menurut aku kenapa harus dilestarikan ya biar nanti cucu-cucu kita, anak-anak kita selanjutnya tuh tetap bisa ngeliat nih, oh Indonesia tuh beragam ya, dia bukan cuman bangunan-bangunan kayak candi-candian doang, ternyata tuh ada tarian-tarian yang beragam yang mereka tuh bisa ngelakuinnya juga. Apa ya, wajib banget karena tradisional itu identitas Indonesia. Indonesia tuh nggak dibilang negara Indonesia, negara kepulauan kalau nggak ada kebudayaannya gitu. Kayak sayang banget generasi milenial kalau nggak belajar tari tradisional gitu. Generasi sekarang yang akan meneruskan generasi sebelumnya gitu. Untuk kedepannya Indonesia mau dibawa kemana sebenarnya bergantung sama generasi yang sekarang gitu, dan generasi di bawah-bawahnya, maksudnya yang lebih muda lagi nantinya. Makanya seharusnya kita yang generasi muda itu lebih aware dan lebih di concern gitu, sama dari pemerintahan sendiri juga seharusnya lebih memperhatikan generasi mudanya. Kenapa anak muda? Karena kalau bukan anak muda siapa lagi gitu kan. Kalau orang tua juga sepertinya bukan yang nggak memungkinkan, tapi lebih memungkinkan buat anak muda yang kayak aku gitu. Ya karena kalau bukan kita yang masih muda, yang masih di usia aktif produktif, siapa lagi gitu kan. Teman-teman semuanya, masyarakat Indonesia, mahasiswa, pelajar, jangan lupa kita tuh harus bangga sama budaya kita, sama peninggalan-peninggalan leluhur kita, terutama tarian tradisional. Mungkin kalau ada pesan untuk masyarakat Indonesia lainnya, jangan tertutup deh, jangan nolak kalau misalkan ada orang yang bergerak dalam melestarikan budaya Indonesia gitu. Jangan mikir kampung itu udah lama, yang modern aja. Jangan berpikiran kayak gitu sih, karena kalau misalkan masyarakat banyak yang berpikiran kayak gitu, nantinya juga yang melestarikan juga bisa capek dan nanti akhirnya malah gak ada yang melestarikan lagi. Semoga kalian terus bisa melestarikan budaya Indonesia, terus lebih mengembangkan agar negara-negara lain tahu, jadi lebih terkenal dan tidak terlupakan sih. Tetap melestarikan budaya kita, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Aku mau mengajak aja sih untuk generasi aku, bahkan generasi di atasnya, maksudnya yang lebih muda lagi ya, marilah kita melestarikan bareng-bareng, entah itu mau bahasa, entah itu mau adat-adat yang lain atau untuk tari tradisional, ya nggak apa-apa gitu. Jangan hanya mendengarkan bahwa stigma-stigma negatif tentang melestarikan budaya Indonesia yang sebenarnya itu udah dari lama. Seharusnya sampai nanti di masa depan seharusnya masih tetap ada, tetap semangat. Ayo bangga dengan budaya Indonesia.